Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian satu hadis. Beberapa syarah tentang hadis tersebut dan beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan tema hadis tersebut. Saudara-saudaraku, tema kajian hadis pada kesempatan ini adalah tentang tinggalkanlah perkara-perkara syubhat. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share ke yang lain. Dari An-Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma mustabihat, la ya'lamuhunna kathir minan nas, famanittaqas syubuhat istabro'a lidinihi wa iradihi, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallah maharimuhu, yang artinya innal halal bayin, sesungguhnya halal itu jelas, wa innal haram bayin, yang haram-haram pun sudah jelas, wa bainahuma, di antara keduanya terdapat perkara syubhat, bainahuma mustabihat, la ya'lamuhunna katsirum minan nas, di antara kedua halal dan haram itu terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Famanittaqas syubhat, barang siapa menghindarkan diri dari perkara syubhat, istabro'a lidinihi wa irdihi, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan demikian, jika kita menghindari perkara-perkara yang samar-samar, yang tidak jelas-jelas, yang syubhat-syubhat tadi, sebetulnya kita sudah menyelamatkan agama kita dan kehormatan kita sendiri. Waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, barang siapa terjerumus terhadap perkara-perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana ada penggembala yang menggembala ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya, yushiku ayyar wa'afi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallah maharimihi. Ketahuilah, setiap raja memiliki larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara syubhat ini. Jadi kita semua harus menghindari perkara-perkara syubhat ini, karena syubhat yang kita lakukan berkali-kali akan menjatuhkan kita, membawa kita pada hal-hal yang bersifat haram ini. Dan Rasulullah SAW juga sudah menegaskan di akhir hadis ini, ibarat gembala, maka himallah, larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya ini. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tentang
keharusan kita untuk menghindari perkara-perkara syubhat adalah: pertama, syubhat adalah perkara yang masih samar hukumnya, yang belum jelas halal haramnya. Jika kita menemukan perkara syubhat seperti itu, maka untuk keselamatan agama dan kehormatan kita, kesucian agama kita, kesucian kehormatan kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat tersebut. Pelajaran yang kedua, perkara syubhat ini sering ditemukan oleh kita dan sudah dijelaskan oleh para ulama, sering terjadi pada perkara-perkara tentang tijarah, tentang jual beli, tentang muamalah. Karena perkara tersebut amatlah banyak dan tidak semua ada dalam konteks Rasulullah SAW. Perkara-perkara syubhat juga sering terdapat pada persoalan-persoalan nikah, buruan, pembelian, makanan, minuman, kredit, dan lain-lain. Daripada kita ragu, daripada kita terganggu pikiran kita, kenyamanan kita, kedamaian kita, kebahagiaan kita, ketenangan beragama kita lebih utama untuk menghindarkannya. Pelajaran keempat dalam hadis yang kita kaji di atas, ada 2 faedah besar jika kita meninggalkan perkara-perkara syubhat. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Famanittaqo asyubuhat istabro'a lidinihi. Ia telah mensucikan agamanya. Dia sudah menjaga kemurnian agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Ini menunjukkan ada 2 faedah besar jika kita meninggalkan perkara-perkara syubhat yang dapat mensucikan, menjaga, memelihara kebaikan keberagaman kita dan juga kehormatan kita. Beberapa ayat terkait dalam Al-Quran tentang keharusan kita untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat seperti yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ada dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwah wa aktsaru amwala wa aulada. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa huttum kalladzi khadu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Keadaan kamu hai orang-orang munafik dan musyrikin adalah seperti keadaan orang-orang selama kamu, sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan mereka lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah nikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagian mereka. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itu orang-orang yang merugi. Sia-sia apa yang dikerjakan di dunia dan sia-sia untuk akhirat karena mereka memakan hal-hal yang syubhat. Ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dalam hati mereka orang-orang munafik ada penyakit syubhat, penyakit keraguan, penyakit samar-samar. Lalu Allah menambah penyakit itu. Jadi kalau kita mengerjakan syubhat, Allah akan menambah penyakit syubhat itu dalam hati kita. Fi qulub, dalam hati. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.
Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian hadis, beberapa syarah tentangnya, dan 2 ayat Al-Quran terkait anjuran untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat yang belum jelas ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.